Ala Rasulillah. Indonesia boleh bangga punya Jakarta. Cakep. Jakarta boleh bangga punya Monas. Cakep. Kota Madura juga boleh bangga dengan adanya Suramadu. Sadap. Malang juga boleh bangga dengan adanya Kota Batu. Cakep. Kota Bawean juga harus bangga. Lu punya apa Bawean nih? Bawean punya apa nih Bawean? Tapi harusnya Bawean harus bangga punya guru kita Al Mukarrom Al Ustadz Aidi Mahmud yang suaranya bikin hati kita cenat-cenut saudara. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghaffari sattar allazi ja'ala rajab syahrul istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa tabibi qulubina Muhammadin wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Muhtaram wal-Muhtaram Murabi arwahana wa ajsadana Abuya Al-Habib Hasan ibn Ahmad Baharun Taqammadallahu fi kuburihi birahmati amin. Wa mudirul mahad darul lughah wa da'wah Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin wa jami' ikhwani. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran dalam mendidik kita selaku muridnya, amin. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Penghormatan khusus kepada segenap para asatidz Darul Lughah wa Da'wah, di antaranya Habib Muhammad Al-Ghaf, Habib Abdurrahman Lin Akil, juga Ustadz Aidi Mahmud, juga Ustadz Hanif Ansyah dan Ustadz Helmi. Kita doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau semua dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penghormatan dari kami berdua kepada para segenap cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para segenap santriawan Darul Lughah wa Da'wah. Kita minta sama Allah, kita angkat kedua tangan kita munajat di malam yang mulia, terlebih di bulan Rajab yang mulia ini. Semoga tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puja serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memegang detak jantung para hambanya ibaratullah, bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Kita pasrahkan, kita serahkan semuanya akan segala puja puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan kemuliaan kepada para hambanya di dunia dan di akhirat. Kemuliaan berupa pendengaran, berupa penglihatan, bahkan berupa lisan, yang mana kemuliaan ini bukan sesekali digunakan untuk memuliakan apa yang dihinakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan juga kemuliaan yang diberikan oleh yang maha mulia ini kita gunakan untuk mengundang, untuk menuntut, mencari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan kemuliaan yang mulia ini kita gunakan untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita iringkan, kita sanjungkan kepada makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, makhluk yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti pada hari kiamat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan memanggil Sayyidatu Aisyah.
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak memanggil Sayyidatuna Aisyah Khadijah. Nanti seluruh santri Darul Lughah Ad-Da'wah selaku umatnya baginda Nabi Muhammad yang akan dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita dipanggil oleh baginda Nabi? Nanti di hari kiamat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memanggil umatnya yang penuh dosa ibadallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Semoga kita mendapatkan syafaat yang khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibadallah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia dan cerah ini tidak ada kalimat yang pantas kita lantur melainkan kepada Sang Maha Pengatur betul, melainkan kalimat yang mengandung makna syukur ibadallah. Karena kenapa? Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mampu menikmati kemuliaan bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Karena banyak dari kalangan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sampai juga teman kita, bahkan kedua orang tua kita, mereka semua terlebih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tidak lagi merasakan akan kenikmatan yang ada pada bulan Rajab. Mereka tidak lagi menikmati kemuliaan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selaku hambanya yang diberikan panjang umur oleh Allah, yang telah diberikan kenikmatan dalam bulan Rajab ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kasiril istighfar. Dan kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, karena ini bulan yang mulia ibadallah. Jangan sampai kita hinakan, kita cacikan bulan yang agung ini di mata Allah dengan akhlak kita yang hina. Sepantasnya kita muliakan, kita hiaskan bulan yang mulia ini dengan akhlak kita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kita taufik untuk menghiasi bulan yang mulia ini dengan akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, termaktub dalam kitab Tuhfatul Asyraf, dijelaskan oleh pengarang kitab Tuhfatul Asyraf, man qama bihurmati Rajab waffaqallahu lil qiyami bihurmati Sya'ban. Ibadallah, tercatat di dalam kitab Tuhfatul Asyraf, barang siapa yang mampu memuliakan, barang siapa yang mampu menghormati akan kemuliaan yang ada pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayah untuk dapat mampu memuliakan kemuliaan bulan Sya'ban yang akan datang nanti. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita semua selaku santri Darul Lughah Ad-Da'wah di bawah pimpinan Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun, juga di bawah asuhan Abuya Al Habib Ali Zainal Abidin, kita dididik untuk mampu memuliakan kemuliaan bulan Rajab ini. Kita diwajibkan untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ba'da shalah. Karena Al-Imam Habib Alwi Ibn Syihab mengatakan, man istaghfara bi qiraati Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ba'da shalah 70 marrah haramallahu jasadahu 'alan nar. Habib Alwi Ibn Syihab mengatakan dalam kalamnya, barang siapa yang meminta ampun, beristighfar kepada Allah dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali ba'da salat, haramahullahu 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad orang tersebut daripada api neraka. Semoga kita semua diberikan diharamkan jasad kita dari Allah, dari api neraka lantaran kita membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bukan hanya itu ibadallah, melainkan dalam kitab Wasiyatul Mustafa Sayyiduna Ali karamallahu wajhah dipesan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi memanggil Sayyiduna Ali, ya Ali. Wahai Sayyidina Ali, Nabi Muhammad memanggil. Man qara'allahu qabla al-fajar. Man qara'a zikrallahu qabla al-fajar. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir kepada Allah sebelum fajar, wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, astahyallahu ay yu'azibahu 'alan nar. Ke Allah Subhanahu wa taala malu terhadap orang tersebut untuk menyiksanya dengan api neraka. Semoga kita lantaran berzikir kepada Allah pada bulan yang mulia ini, Allah harap
tenggelamkan jasad kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman belakangan ini kita banyak melihat, kita juga banyak mendengar daripada kaum muslimin dan muslimat, mereka semua melupakan apa yang namanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mereka juga terlebih dahulu untuk melakukan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka semua berpikiran dengan yang sangat kuat bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi datang kepada diri mereka karena banyaknya dosa yang mereka punya, ibadallah. Karena padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam kitab sucinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wahai Sayyidina Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dari dosa, katakan kepada mereka semua, la taqnutu min rahmatillah. Engkau jangan jauh, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di redaksi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, qala Allah taala rahmati wasi'un min ghadabi. Rahmatku jauh luas daripada murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian, manusia dinamakan dengan sebutan manusia lantaran banyaknya dosa pada manusia. Karena banyaknya lupa yang ada pada manusia. Tapi ingat wahai manusia, sesungguhnya rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosanya semua manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah dari Berisah di Indonesia. Itulah ada wahidah. Itu sebagai mukaddimah. Al-kalimat